hidangan yang telah disediakan oleh warga RT 05 selaku Saiful Bait. Untuk itu marilah kita dengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kang Ustadz Harul, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allumal ilmi libtigha'i mardatillah wa izalatil jahli an nafsi wa sa'iril juhal wa ibqa'il islam wa ihya'id din wa syukri ala ni'matil aqli wa sihatil badan wal afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahimni ilma syari'ah wa tariqah wal haqiqah wastamilni biha bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil habibil mahbub syafil ilali mubarridil qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bi wa bi ulumi bidarin wa huwa syar'an mustaqdarun nasihatis shalah haitsu la murakhisa. Alhamdulillah, segenap para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, wabil khusus selaku sahibul bait, keluarga besar Bapak Teguh dan juga para putra putri yang kita doakan mudah-mudahan Pak Teguh dan istri beserta cucu dan juga anak senantiasa Allah jaga, Allah lindungi dalam keadaan apapun, dan Allah berikan umur yang panjang serta barokah. Allah mudahkan rezeki, Allah jauhi dari perkara yang menyebabkan bahaya. Juga yang saya hormati selaku Ketua DKM Mushola Baitul Faizin Bapak Ustadz Fitriyadi beserta jajarannya, tak lupa guru kita bersama yang alhamdulillah selalu hadir bersama kita, Ustadz Abi Sofyan, Kang Ustadz Hidayatullah, dan juga para guru-guru yang lain yang kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Juga tak lupa yang saya hormati selaku pemangku wilayah Bapak Ketua RW yang alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak RW Didi atau Bapak RW Ambon beserta jajarannya. Juga tak lupa Ketua RT 05 Bapak Salikin beserta jajarannya, dan juga para ketua RT yang lain mulai dari RT 01 hingga RT 06 yang mudah-mudahan para pimpinan-pimpinan kita Allah jadikan pimpinan yang soleh, amanah dan tanggung jawab. Lalu juga yang sama-sama kita hormati selaku muratibul acara yang senantiasa memberikan kewenangan waktunya kepada saya dan juga kepada kita semua yang terhormat, yang orang Indonesia bukan, Malaysia juga bukan, yakni Mbah Min ada di tengah-tengah lautan, yang mudah-mudahan senantiasa juga beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan barokah. Juga tak lupa yang saya hormati selaku Hadimul Majlis Darul Mijan, yakni Bapak Ustadz Budi yang alhamdulillah saat musim hujan seperti ini beliau masih bertahan diam di rumah, masih hadir bersama kita. Belum lagi beliau berangkat ke laut, mudah-mudahan nanti pulangnya bawa ikan yang banyak.
Juga tak lupa para hadirin semua yang hadir, yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini pada malam yang mulia ini senantiasa diiringi dengan datangnya air hujan, yang mudah-mudahan itu merupakan suatu keberkahan yang Allah turunkan kepada kita semua atas pembacaan maulid Nabi kepada Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah keterangan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya lahum ta'aman ba'asallahu yaumal qiyamah minas siddiqin wa suhada wa salihin. Siapapun orang yang berkumpul atau siapapun yang mengumpulkan saudaranya, rekannya, temannya, kerabatnya dalam satu tempat yang ia sudah persiapkan hidangan makanan dan juga minuman, sehingga tidaklah perkumpulan itu dibacakannya maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakannya solawat, dibacakannya marhaba, ba'asallahu yaumal qiyamah minas siddiqin wa suhada wa salihin, maka orang tersebut nanti di hari kiamat akan dibersamakan dengan para nabi, para wali dan juga para orang-orang yang mati syahid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkesempatan pada rutinitas kita yakni pembacaan Ratibul Athas, setelah mana di minggu yang lalu sudah kita ketahui mengenai perkara syarat sah solat yang kedua. Setelah mana kita jelaskan mengenai syarat sah solat yang pertama, yaitu harus suci dari hadas kecil. Lalu yang kedua harus suci dari hadas besar. Adapun perkara yang dapat mensucikan hadas kecil, yakni ada perkaranya sunnah sebelum wudu, dan ada juga sunnah setelah wudu, yang pada akhirnya kita ketahui fardu wudu itu ada fardu wudu ada 6. Ini fardu wudu. Jadi jangan sampai di dalam pelaksanaan ibadah kita tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Para ulama membagi dengan kategori jumlah bagian yang wajib dan jumlah bagian yang sunnah. Agar apa? Senantiasa kita dapat menyempurnakan pelaksanaan ibadah diiringi dengan sunnah dan ajaran baginda Rasulullah, agar sempurna ibadah yang kita laksanakan. Maka fardu wudu yang 6, pertama yaitu terbilang adanya niat. Lalu yang kedua membasuh wajah. Lalu yang ketiga membasuh 2 tangan hingga sikut. Yang keempat membasuh bagian kepala. Lalu yang kelima 2 kaki serta mata kaki. Yang keenam itu tartib. Yang menjadi catatan tartib para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yakni menyempurnakan perkara sebelum menyempurnakan perkara yang lain. Jadi kalau seandainya Bang Santono wudu, kira-kira pas lagi ngusap kepala ngelihat di tangannya ada cat, maka tidak cukup itu cat dibersihkan lalu meneruskan wudu kepada fardu yang lain, yaitu pada membasuh kaki. Itu tidak dikatakan tartib. Jikalau pelaksanaan wudu ada fardu yang kita tinggalkan meskipun hanya 1, maka wajib kita mengulangi wudu kembali dari awal. Jadi nggak bisa sempurna kalau misalkan dalam keadaan wudu ternyata pas bagian kita nyuci kaki ngelihat di tangan ada cat, atau misalkan baru ingat bahwa di situ ada perkara yang menutupi air, baik itu seresiban kah atau itu hansaplas, terus kita copot, hanya kita sekedar membersihkan tangan lalu menyempurnakan kaki, wudu kita belum sempurna. Jadi kita ulangi lagi dari awal sampai ke akhir, barulah itu dinamakan tartib.
Jadi kalau kata bahasa Koreanya anu ngaran-ngaran tartib dia ngaheulakeun perkara anu ti heula mandarikeun perkara anu timberi. Bahasa Korea itu. Kalau bahasa Lampung mah wallahu alam lah, itu mah urusan orang Lampung aja. Nah, Korea Selatan itu, Korea Sunda. Itu yang namanya tartib. Ada pula syarat pelaksanaan sholat yang kedua, yaitu harus suci dari hadas besar. Mensucikan hadas besar yakni dengan mandi junub. Nah, maka air yang kita gunakan, baik ketika kita melaksanakan hadas kecil, membersihkan mensucikan hadas kecil dengan berwudu, atau dengan mensucikan hadas besar dengan mandi junub, air yang kita gunakan kalaulah dalam ukuran bak, dalam ukuran panjang lebarnya bak yang ada kamar mandi, sejumlah banyaknya air 216 liter, yang pada akhirnya bertetapan kita di perumahan paling mungkin sekedar hanya kamar mandi ukuran 2 kali 3 meter atau lebih, tidak ada air yang terhitung 216 liter, maka yang kita gunakan langsung mulai dari keluarnya air dari keran atau dari shower atau juga dari selang. Itu pun bisa menyempurnakan pelaksanaan mandi junub. Jadi air yang kalau misalkan di kamar mandi kita hanya 1 ember, meskipun itu airnya penuh dan tidak terdapat perubahan warna, tidak terdapat aroma yang berbau najis, tidak terdapat apapun, tapi tetap itu air sedikit, tidak dikatakan air dapat mensucikan. Jadi bagaimana? Apa dengan cara terus aja keran dihidupin, airnya terus sampai penuh, muntah-muntah? Kagak begitu. Tapi kita sambung pakai keran, kita sambung pakai selang, lalu kita sampaikan ke tubuh yang mau kita bersihkan. Itu yang namanya pelaksanaan mandi besar atau mandi junub. Nah, ini penting kita perhatikan mengenai syarat-syarat sah sholat, sebab kadang menjadi sebuah pertanyaan. Ketika seseorang itu sudah melaksanakan sholat tapi belum bisa merasakan ketenangan dalam hati. Ketika orang itu sudah melaksanakan sholat tapi merasa belum bisa menikmati atau mencukupi rezeki yang sudah Allah beri. Ketika orang itu sudah melaksanakan sholat tapi masih ngerasa kebingungan dalam dirinya, kebingungan dalam hatinya mengenai keimanan kepada Allah, maka bisa diyakini bukan sholatnya yang tidak berfungsi, melainkan syarat-syarat pelaksanaan sholatnya yang tidak diperhatikan. Maka alhamdulillah, bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah merahasiakan hal ini sehingga tidaklah kita dikumpulkan di majlis yang kita cintai, melainkan Allah yufaqihu fiddin, untuk menjadikan kita hamba Allah yang paham dan tahu tentang ilmu agama Islam. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung yang Allah turunkan hanya kepada umat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan duduk bersama para guru, duduk bersama para ulama, hidangan yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah halal semuanya, mau itu kopi, minuman, makanan, ilmu yang kalaulah kita dengan mendengarkannya serius dan Allah bukakan pintu hati, maka tidaklah kita pulang dari sini melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersamaan dengan perkara yang sudah kita bahas, yakni mandi wajib, yang terdapat 2 rukun atau 2 fardu. Pertama niat, lalu yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Ini belum dengan sunnah sebelum mandi, sunnah di dalam mandi, dan sunnah setelah mandi. Namun insya Allah kesunahan tersebut sudah kita sama-sama ketahui dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal. Lalu yang selanjutnya para hadirin rahimakumullah, syarat-syarat sah yang selanjutnya harus suci dari pakaian, suci dari badan, dan suci dari tempat. Yang dimaksud suci dari pakaian yakni adalah pakaian yang kita kenakan saat pelaksanaan sholat atau pakaian yang kita bawa saat melaksanakan sholat, seperti sorban, nah ataupun misalkan peci.
dan sarung dan yang lain-lain. Maka ini penting, perlu kita perhatikan, harus suci dari najis. Yang kedua, yaitu harus suci dari tempat. Maksudnya bagaimana suci di tempat? Yaitu suci pada tempat yang ditempati oleh kedua kaki kita ketika kita berdiri melaksanakan sholat, dan ketika kita bersujud, yakni tempat di mana menjadi tempat sujud terjadinya penempelan kening, tangan, dan yang lain-lain. Itu pelaksanaan suci yang dimaksud suci dari tempat. Jadi kalau misalkan ada kira-kiranya kalau kita mau sholat jenazah, tapi ternyata sholatnya kita laksanakan setelah jenazah sudah dikubur, benar. Terus kita sholat, yang kita pakai sendal. Nah ini waktu kita melaksanakan sholat, itu sendal jangan kita bawa, tapi itu sendal kita buka dan kita injek. Jadi enggak kita sholat pakai sendal, atau misalkan sepatu bot. Misalkan, jadi yang ketika kita sholat di kuburannya langsung, karena kita tidak keburu waktu untuk mensolati jemaah bersama jemaah, kita akhirnya sholat di kuburan, maka waktu kita sholat, sendal yang kita bawa jangan dipakai, tapi dapat kita injak. Kebayang ya, nggak urus contoh, udah kebayang. Jadi sendal itu diinjak. Lalu yang ketiga, suci dari badan. Ini harus kita perhatikan, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Seperti tadi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu mengenai fardu wudu dan juga fardu mandi besar. Perlu kita ketahui para hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara mengenai najis, ada najis yang dimaafkan pada air, juga dimaafkan pada sholat, yakni dimaafkan pada badan, pakaian, dan juga dimaafkan pada tempat. Lalu ada pula najis yang dimaafkan baik dalam air dan dimaafkan dalam sholat, seperti najis yang tidak kelihatan menurut penglihatan mata normal, itu dimaafkan. Ada najis yang dimaafin pada air tapi tidak dimaafkan pada sholat, seperti bangkai semut. Ini najis dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan pada sholat. Ada juga najis yang dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan pada sholat. Ini penting, ini perhatikan. Ada najis yang dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan pada sholat, seperti darah yang sedikit. Darah sedikit. Kira-kira darah sedikit itu seukuran kita kalau ngelihat darah, kayak tetesan nyamuk tah. Itu darah yang ukuran darah sedikit. Jadi kalau ukuran darah banyak, ya mungkin segenggaman tangan lah begitu. Itu dikatakan darah banyak. Seperti darah yang sedikit, air, misalkan ada air seember, kena darah, najis apa enggak? Najis. Terus kalau kita sholat ternyata ada darah yang tidak terlihat jelas oleh mata, jadi tidak terlihat oleh pandangan mata normal, jadi najis apa enggak? Ini yang namanya najis dimaafkan pada air tapi tidak dimaafkan pada, ini yang namanya najis tidak dimaafkan oleh air tapi dimaafkan pada sholat. Lalu berbicara najis, para hadirin rahimakumullah, menurut bahasa najis itu syai'un mustaqdar, baik yang bangsa terlihat atau yang tidak terlihat. Jadi ini najis menurut bahasa, atau kata bahasa orang picungnya ini najis menurut definisi etimologi. Ini menurut bahasa, najis itu perkara yang menjijikkan. Mau yang kelihat atau yang tidak, menurut bahasa najis itu perkara yang menjijikkan. Tapi hukum agama tidak boleh dan tidak kuat diambil patokannya lewat bahasa, akan tetapi harus berpatokan kepada syarak. Jadi tidak bisa dijadikan patokan hukum bahasa. Meskipun kita tahu definisi najis menurut bahasa yaitu perkara yang menjijikan. Mau ingus kira-kira jijik apa enggak?
Ini dikatakan najis menurut bahasa. Air mani menjijikan apa enggak? Ini dikatakan najis menurut bahasa, baik perkara yang terlihat atau perkara yang tidak terlihat. Seperti kalau perkara yang tidak terlihat, sombong, takabur, ujub dan yang lain-lain, menurut bahasa ini termasuk najis. Makanya ada bahasa, wih sombong amat, gila yang menajis nelen age. Suka ada bahasa begitu, benar? Ada apa enggak? Ini menurut bahasa. Yang dinamakan najis itu adalah perkara yang menjijikan. Wa huwa syar'an. Adapun menurut syara yaitu mustaqdarun, perkara yang menjijikan, yang na'us fi hati salat haitsu la murakhiso, yang dapat mencegah, menyebabkan tidak sahnya melaksanakan sholat dengan sekira-kira tidak ada keluangan untuk menghilangkannya. Ini yang dinamakan najis menurut syara. Ini yang menjadi patokan agama. Seperti tadi, kalau menurut bahasa. Jadi kalau menurut syara lebih efisien. Ini kita luar biasa ngomongnya. Makin kesini agak makin lumayan ya. Jadi tadi etimologi, terus sekarang terminologi, ini efisien ya. Alhamdulillah. Ini kebanyakan main sama ketua di pabrik begini nih. Belum lagi diajak ngobrol, nanti bilangnya nanti ketua DKM mau ngajak ngobrol sama ibu-ibu, cuma tanda tanya, ibu-ibu yang bersuami apa yang belum bersuami. Bahaya nih ketua nih. Lah ini para hadirin rahimakumullah. Tapi tadi menurut bahasa, ingus, jijik, itu dinamakan najis. Sebab perkara najis yang menjijikan itu menurut bahasa, termasuk air mani najis. Cuma kalau menurut syara, meskipun itu najis, meskipun itu menjijikan, tapi tidak dibilang najis. Seperti halnya begini, yang dimaksud haitsu la murakhiso itu tidak ada keluangan untuk memisahkannya atau menghilangkannya, bukan karena mengagungkan perkara tersebut atau bukan karena menjijiknya perkara tersebut. Seperti ada pete, di dalam pete ada lalatnya, ada ulat. Ini kalau dipisah, maka ini jadi haram ulat. Ini apa? Pete itu jadi makan, untuk dimakan. Pete, ada ulat kan? Sebab ini haitsu la murakhiso, tidak ada perkara atau keluangan yang dapat menghilangkan daripada hal najis tersebut. Masa iya kalau misalkan kita nanam pete, cukup ini petenya aja, jangan ada ulatnya, bisa apa enggak? Kagak bisa. Nah, tapi ini kalau dipisahkan, maka pete itu jadi haram untuk kita makan, karena itu terdapat najis. Tapi kalau misalkan seutuhnya ada di pete, itu ulat, terus kita makan, tidak masalah. Menjijikan memang, tapi ini bukan faktor hukum, melainkan faktor gaya kehidupan. Betul. Nah, ini berbicara mengenai najis. Termasuk najis seperti air kencing. Air kencing ini najis. Maka penting, di minggu yang lalu waktu kita bahas pertama najis di kediaman Bapak siapa Sapari waktu itu di RT 01 yang di keluarga Abi itu, Pak Lili ya, air kencing. Terus juga kotoran, baik itu kotoran manusia atau kotoran binatang, ini najis. Mana dalilnya? Ketika pada satu malam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dalam perjalanan bersama para sahabat. Lalu Kanjeng Rasul buang hajat. Setelah itu Kanjeng Rasul merintah kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abdullah, tolong ambilkan 3 batu." Karena keadaannya malam, terus gelap, akhirnya ini batu dibawa sama Abdullah dengan 3 kumpulan batu. Yang satu diterima oleh Kanjeng Rasul, yang kedua diterima oleh Kanjeng Rasul, tapi yang ketiga ditolak oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Rasul? Ini bukan batu, ini kotoran onta, ini najis. Nah, ini dalilnya. Lalu yang kedua mana? Air kencing itu najis. Ketika Kanjeng Rasul berkumpul di masjid, di majlis bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang awam, orang Badui, orang yang tidak tahu dengan adab tata krama. Kanjeng Rasul lagi perkumpulan di masjid bersama para sahabat, masuk ini orang Badui, masuk ini orang awam, langsung tiba-tiba kencing di dalam masjid. Karena ketidaktahuan orang Badui, ketidaktahuan orang awam.
Sahabat lain udah gerem, udah pengen ada yang maki orang tersebut, udah ada yang mau nangkep, udah ada yang mau mukulin. Tapi karena kebijaksanaan dan keagungan baginda Rasul, itu orang dibiarkan sampai ia selesai mengeluarkan air kencing. Setelah ia selesai, kemudian ia keluar, barulah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada sahabat pada saat itu untuk membersihkan, membawakan air daripada tempat yang sudah dicampuri dengan air kencing. Ini disebut dalil awal mula kencing dan juga kotoran manusia dikatakan najis. Bisa kita lihat dari sebuah kisah yang berlangsung dari kisah baginda Rasulullah dengan para sahabat. Keagungan keistimewaan baginda Rasul dengan penuh dengan kebijaksanaan. Coba kalau misalkan waktu itu Kangjeng Rasul marah, waktu itu Kangjeng Rasul nyara kanan jelma anu keur kiih, terdapat 3 kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, air kencing itu bisa acak-acakan. Karena dia lagi kencing diomelin, pasti dia takut, ngebecir, lari, nggak keburu itu masukin burung. Akhirnya air kencing berantakan. Lalu yang kedua, pasti kalau misalkan saat itu Kangjeng Rasulullah marah, membiarkan sahabat untuk mengomeli orang tersebut, maka pasti lagi enak-enak kencing ia tahan, jadi penyakit. Benar. Ini keanugerahan, keistimewaan, kebijaksanaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa tempat saya mengetahui daripada setiap obrolan, mulai saat ini sudah terjadi banyak orang yang masuk ke perumahan-perumahan, mencari orang yang jauh ke majelis ilmu, mencari orang yang jauh daripada perkumpulan maulid Nabi, hanya untuk menyampaikan sebuah keterangan, sebuah masukan yang dapat membahayakan akidah. Dengan apa? Agar tujuan orang keluar dari agama Islam. Mana menjadi pertanyaannya? Ditanya, kamu iman sama Rasul? Iman. Kamu pernah lihat Kangjeng Rasul? Enggak pernah. Terus kenapa alasan kamu iman sama Kangjeng Rasul? Ini bahaya. Maka perlu kita hati-hati menjaga akidah keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya diadakannya majelis ilmu bukan untuk saling sombong. Ketika ada bahasan ilmu sudah dibahas, saya sudah tahu, udah nggak mau dengerin, mending ngopi. Bukan begitu, melainkan untuk menjauhkan daripada pertanyaan yang dapat membahayakan akidah. Yang pada akhirnya, kalaulah sudah kita percaya daripada bahasa orang tersebut, maka pastilah ada dalam keadaan murtad yang dikhawatirkan mati tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong manusia dan umat baginda Rasul yang man yahya mu'minan wa yamutu mu'minan wa yamutu man yahya mu'minan wa yamutu mu'minan, yakni orang yang menghidupi keimanan dan mati ada dalam keimanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepintas bahasan najis yang belum kita selesaikan semuanya. Mudah-mudahan minggu lalu dapat kita berkumpul kembali, ada dalam kesehatan jasmani dan juga rohani, sehingga kita bisa meneruskan perkara yang wajib kita ketahui agar senantiasa ibadah yang kita laksanakan ada dengan kesempurnaan. Amin ya rabbal. Lalu sebelum saya tutup dan sebelum ada kalanya menjadi kebiasaan, yakni kita bersama-sama berdialog manakala ada yang perlu kita pertanyakan, yaitu mengenai pelaksanaan ibadah. Di sini saya informasikan kepada para bapak-bapak sekalian dan juga saya memohon doa. Alhamdulillah berkah doa dari bapak-bapak adik kami yang nomor 6 di minggu yang lalu sudah menghatamkan hafalannya, yakni dengan menghatamkan 30 hafalan Al-Quran, 30 juz Al-Quran. Dan insya Allah besok beliau akan dijemput oleh saya dan juga keluarga, sebagaimana sudah menjadi ketetapan di pondok sana. Setiap kali ada santri yang sudah khatam, yang sudah selesai, maka nanti pulangnya dikawal berserta rombongan, yaitu sama kawan-kawannya di sana nanti. Dan setelah itu sampailah ke rumah kita, diadakannya semaan. Jadi beliau nanti baca dari mulai juz pertama sampai juz 30 yang disaksikan langsung oleh kerabat dan juga kawan-kawannya di pondok, yang insya Allah
kurang lebihnya 50 orang, karena itu 4 mobil angkutan umum yang nanti akan ngejemput dan membawa ke tempat kami, yaitu di Kampung Picung, musola atau Majlis Al-Badariyah, yang kalau malam Kamis ada pengajian tapi kadang-kadang RW-nya nggak datang. Jadi bersamaan atau berkesempatan dengan itu saya menawarkan, barangkali ada bapak-bapak yang ingin menitipkan air yang nanti akan kita minum, akan kita konsumsi bersama anak dan istri, yang pada saat itu air akan dibacakan bersamaannya pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran mulai dari juz pertama sampai juz akhir, mangga untuk dihantarkan ke majelis langsung. Adapun nanti untuk diberi nama atau untuk diberi khusus doa kepada almarhum almarhumah yang sudah meninggalkan kita, dan insya Allah itu pun akan didoakan setelah selesai pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan lewat daripada barokah para ulama, barokah dan mukjizatnya Al-Quran, anak kita, istri kita, dan juga termasuk kita sendiri, termasuk golongan hamba Allah yang mencintai ayat-ayat suci Al-Quran, dan mudah-mudahan lewat daripada air tersebut istri kita, anak kita wasilah dari barokah pembacaan ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka keinginan yang besar agar keturunan-keturunan kita mau mempelajari pembacaan Al-Quran. Karena itulah satu-satunya hal, satu-satunya harapan yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia, bukan lagi kita ingin dibeliin motor bagus atau mobil mewah, melainkan hanya ingin melihat dan mendengar anak keturunan kita membacakan kalam-kalam Allah. Dan untuk waktu insya Allah saya jemput ba'da subuh, mungkin sampai di sana sekitar jam 9 pagi. Setelah jam 9 pagi mungkin acara khusus itu santri semua di situ selesai mungkin setelah zuhur atau setelah asar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan juga dapat saya informasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.